Robin, seorang warga desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, kritis akibat ditembak oleh seorang Pam Swakarsa perusahaan perkebunan sawit PT Barat Selatan Makmur Investindo atau BSMI. Robin ditembak dari jarak dekat oleh pelaku. Robin menderita luka di pantatnya. Jadi kita ini enggak ibaratnya apalah ya. Penembak Robin bernama Kalung. Minggu siang, Kalung ditangkap di rumahnya di Desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang, Oki, Sumatera Selatan. Polisi menyita barang bukti senjata api jenis rakitan yang dipakai untuk menembak korban. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa penembakan terjadi saat Kalung memergoki Robin yang dituduh akan mencuri buah sawit di PT BSMI. Saat itu, Kalung menembak Robin karena menyerang menggunakan golok. Korban berinisial R mencoba untuk menyerang salah satu Pam Swakarsa yang sekarang sebagai tersangka dengan akan mengarahkan parang ke arah tersangka. Tersangka menghindar lalu melakukan penembakan. Jadi membela diri melakukan penembakan tepat kena di pantat sebelah kiri dan hampir menembus ke arah perut bagian kanan. Jangan ada yang memprovokasi, tidak ada yang memprovokasi, semuanya percayakan kepada kami yang sudah melakukan penyidikan. Kasus ini sedang berjalan. Terima kasih. Izin Komandan, kapan rencana dari pihak kepolisian akan melakukan razia terhadap Pam Swakarsa? Secepatnya kita akan rapatkan juga kepada pengurus-pengurus desa. Kita akan bersinergi, bukan hanya kepolisian saja, kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji. Polisi mengimbau warga desa Sri Tanjung Mesuji tidak terprovokasi atas kejadian tersebut. Penembak korban telah ditangkap dan dijerat Undang-Undang tentang Kepemilikan Senjata Api. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Kesedihan melanda keluarga Rian Deni, pemuda 15 tahun warga desa Sukamerindu, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Jumat sore. Rian tewas tersambar petir saat mengendarai motor ke rumah temannya di desa tetangga. Rian tersambar petir di jalanan tengah sawah. Saat itu sedang hujan disertai munculnya petir. Rian tewas dengan luka bakar di tubuhnya. Pakaian korban juga gosong akibat terkena petir. Tadinya ini kan ini baru pulang tadi, dengar kabar kayak ini, wah sedih bener. Senang bareng. Emang seperti adik kamu tuh orangnya seperti gimana sih kesehariannya? Ya kesehariannya ya seperti anak biasa lah, kayak main gitu ya, sama teman-temannya. Cuman entah mungkin udah takdir makanya udah duluan gitu. Jadi mengimbau kepada masyarakat luas agar berhati-hati ataupun tidak bermain di luar rumah ketika cuaca sedang mendung ataupun akan turun hujan untuk menghindari hal-hal terjadi seperti pada saat hari ini. Polisi mengimbau warga menghentikan aktivitasnya di luar rumah saat hujan, sebab pada puncak musim hujan seringkali disertai petir. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seorang pria ditangkap polisi di halaman salah satu puskesmas Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran Minggu pagi. Pria 40 tahun berinisial AS ditangkap karena diduga mencabuli putri kandungnya. Korban adalah bocah perempuan yang duduk di kelas 1 SD. AS digelandang ke Polres Pesawaran. Ia mengakui seluruh perbuatannya. AS mencabuli putrinya saat istrinya sedang pergi. AS mengancam akan menganiaya dan membunuh korban jika menolak dan menceritakan aibnya ke orang lain. Itu anak kandung sendiri. Terus untuk profesi sendiri pelaku ini sebagai apa sih? Profesinya wira swasta, ya. Jadi tidak ada yang spesifik dalam hal ini pelakunya. Jadi pasalnya adalah kita menggunakan pasal 81 ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tindak pidana perlindungan anak. Dalam hal ini diancam dengan ancaman 15 tahun.
Pencabulan ayah terhadap putri kandungnya sendiri ini terungkap setelah korban mengadu ke ibunya dan dilaporkan ke polisi. Pada kasus ini, polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, AS terancam hukuman 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Salah satu toko buah-buahan di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Sabtu malam disatroni pencuri. Pelaku seorang diri masuk toko dengan cara merusak atap. Pelaku mengenakan penutup wajah. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku masuk toko langsung menuju laci kasir. Ia menggasak uang dalam laci senilai lebih dari 80 juta rupiah. Pencurian baru diketahui saat pegawai akan membuka toko pada Minggu pagi. Pegawai membuka toko mendapati meja kasir berantakan. Menurut polisi, kuat dugaan pelaku mengenali lokasi. Posisi toko malam itu kosong memang, kosong. Memang biasanya ada yang tinggal situ, Pak? Nggak ada, memang kosong toko itu. Kalau untuk posisi uang dalam berangkas atau? Dalam laci kasir ya. Artinya pelaku memang tahu seluk-beluk dalam toko apa seperti apa? Nah, dimungkinkan pelaku ini mengetahui terkait dengan keadaan toko. Toko sepi saat malam hari. Pemilik dan pegawai tidak ada yang menginap di toko. Selain itu, toko juga tidak dijaga satpam atau petugas jaga malam. Pencurian di toko buah-buahan ini telah dilaporkan ke polisi sektor Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.